Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Silmi Novita Nurman, STHIMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Kemudian yang sama-sama kita banggakan yaitu teman-teman seperjuangan IAT 3A. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Struktur Ilmu. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu pengertian dari struktur ilmu. Jika dalam suatu organisasi, struktur merupakan organ atau perangkat dari organisasi tersebut yang tentunya terkait dengan mekanisme kerjanya dan tujuan yang akan dicapai. Adapun dalam konsep ilmu ini, tentu mekanisme kerja yang ada dalam strukturnya memiliki tujuan yaitu sebuah kebenaran. Benar menurut rasio, mendasar, dan diakui secara umum. De Liangji memberikan pengertian struktur ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan tersistematik yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan atau dikoordinasikan agar dapat menjadi dasar teoritis atau memberikan penjelasan termaksud. Struktur ilmu dalam filsafat ilmu merupakan bagian yang penting dipelajari, mengingat ilmu merupakan suatu bangunan yang tersusun, bersistem, dan kompleks. Dalam bahasa Inggris, struktur adalah struktur dan struktura. Yang keduanya memiliki arti sebagai bangunan susunan. Pengertian dari struktur ilmu yaitu sebuah susunan yang terdiri dari komponen-komponen yang membatasi mekanisme pencarian sebuah kebenaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian struktur ilmu. Materi selanjutnya yaitu macam-macam struktur ilmu yang akan disampaikan oleh saudari Fatimah Az-Zahrazizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Az-Zahrazizi dengan NIM 4120005 akan menjelaskan materi selanjutnya dari presentasi kelompok 4, yaitu tentang macam-macam struktur ilmu. Pembagian penjelasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu data dan fakta. Fakta menurut bahasa Latin yaitu factus memiliki arti segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Sedangkan pengertian data adalah sekumpulan fakta yang diambil dari beberapa kejadian yang memiliki arti penting yang dapat berbentuk file yang dapat disimpan. Data merupakan jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin yaitu sesuatu yang diberikan. Disimpulkan bahwa data dan fakta saling berhubungan dengan indera manusia. Data diterima oleh indera manusia, sedangkan fakta dilakukan melalui indera manusia. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu variabel. Variabel memiliki pengertian sebagai objek penelitian atau media yang terfokus dari suatu penelitian yang bisa berbentuk abstrak maupun berbentuk real. Nilai dari variabel ini memiliki varian yang dapat berubah-ubah. Menurut para ahli, variabel adalah suatu besaran yang dapat berubah atau diubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Fungsi dari variabel, kita dapat mudah memperoleh dan memahami suatu permasalahan. Sedangkan menurut Karlinger, variabel adalah sebuah konsep, yaitu konsep memiliki nilai yang bermacam-macam. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafki dengan NIM 412009 akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga, postulat.
Kata postulat berasal dari bahasa Latin postulatum dan postulare, yang memiliki arti meminta dan menuntut. Postulat biasa digunakan untuk menunjukkan benar atau salah, yang merupakan titik tolak pencarian yang bukan definisi atau pengandaian sementara. Postulat juga berarti cara pandang yang tidak perlu lagi diuji kebenarannya dengan pengamatan. Postulat merupakan asumsi dasar yang kebenarannya kita terima tanpa dituntut pembuktiannya. Digunakan untuk menirukan keterangan lain sebagai landasan awal untuk menarik suatu kesimpulan. Ilmu pengetahuan dikembangkan dimulai dengan menetapkan postulat-postulatnya, yaitu asumsi yang dianggap benar tanpa harus dibuktikan. Setelah itu, baru disusun logika yang diterapkan dengan sistematis untuk membangun pendapat atau teori tentang hubungan. Yang keempat, konsep atau aksioma. Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak. Konsep berkaitan dengan penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Konsep sangatlah berguna karena konsep dapat membantu untuk mengorganisasikan informasi atau data yang mereka terima. Konsep juga dapat menempatkan informasi dalam kategori-kategori dan mempertimbangkan hubungan antar data, sehingga proses berpikir dan pemecahan masalah dapat lebih mudah. Sedangkan aksioma merupakan pernyataan yang dapat diterima tanpa pembuktian yang telah terlihat kebenarannya. Dalam bahasa Yunani, aksioma berarti pantas atau layak, atau bisa juga diartikan sebagai pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan dalil pemula, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi. Yang kelima, teori. Teori merupakan bahasa Yunani, yaitu theoria verate, yaitu melihat, dan theoros verate, pengamatan. Teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Atau bisa diartikan teori adalah sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis yang merupakan cerminan dan kenyataan mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa, ataupun suatu benda. Teori memiliki 5 pembagian, yaitu empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, intuisionisme, dan metode ilmiah. Struktur ilmu memiliki fungsi sebagai sistem yang dapat memproses hipotesis dari suatu masalah yang dimunculkan kepada kenyataan yang membenarkan atau menolak hipotesis tersebut.